wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusnita dari kelas PM03 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai hutan. Nah, mari kita membahas pengertian hutan terlebih dahulu. Jadi, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di seluruh dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang terbesar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya yang menempati daerah yang cukup luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis hutan di seluruh Indonesia. Yang pertama, jenis hutan berdasarkan biografika. Kepulauan Nusantara adalah relief alam yang terbentuk dari proses pertemuan antara tiga lempeng bumi. Hingga hari ini, ketiga lempeng bumi itu masih terus saling mendekati. Akibatnya antara lain, gempa bumi sering terjadi di negeri kepulauan itu. Sejarah terbentuk Kepulauan Nusantara disebut dengan Katulistiwa. Itu menghasilkan tiga kawasan biografi utama, yaitu Paparan Sunda, yang kedua Wallacea, dan yang ketiga Paparan Sahul. Masing-masing kawasan biografi adalah cerminan dari sebaran bentuk kehidupan berdasarkan perbedaan permukaan fisik buminya. Nah, yang kedua, berdasarkan iklim. Nah, ada beberapa jenis hutan berdasarkan iklim. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan musim tropis. Yang ketiga, hutan hijau beriklim sedang. Yang keempat, hutan pegunungan tropis. Yang kelima, hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau. Yang keenam, hutan gugur iklim sedang. Yang ketujuh, taiga. Yang kedelapan, hutan lumut. Yang kesembilan, sabana. Dan yang kesepuluh, gurun. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat tanahnya. Berdasarkan sifat tanah, jenis hutan di Indonesia mencakup yang pertama, hutan pantai. Hutan pantai terdapat sepanjang pantai yang kering berpasir seperti di pantai selatan Jawa. Spesies pohonnya seperti ketapang. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove di Indonesia mencapai 336.000 hektar dan terbesar di sepanjang pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, sepanjang pantai Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Jenis-jenis pohon utamanya berasal dari genus Avicennia, Soneratia, dan Rhizopharia. Dan yang ketiga, hutan rawa. Hutan rawa terdapat di hampir semua pulau terutama Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Spesies pohon rawa misalnya adalah nyato. Selanjutnya berdasarkan pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit, kawasan hutan Indonesia yang mencakup 93,92 juta hektar pada tahun 2005 itu terdapat rincian pemanfaatannya sebagai berikut. Yang
tetap sebesar 88,27 hektar. Yang kedua, hutan konservasi sebesar 15,30 juta hektar. Yang ketiga, hutan lindung sebesar 22,10 juta hektar. Yang keempat, hutan produksi terbatas sebesar 18,18 juta hektar. Yang kelima, hutan produksi tetap sebesar 20,62 juta hektar. Dan yang keenam, hutan produksi yang dapat dikonversi sebesar 10,69 juta hektar. Ketujuh, areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan sebesar 7,96 juta hektar. Nah, selanjutnya jenis hutan berdasarkan terbentuknya. Yang pertama, hutan primer. Hutan primer adalah hutan alam yang masih alami atau berawan dan belum pernah dilakukan penebangan hingga habis. Yang kedua, hutan sekunder merupakan bekas hutan alam yang telah ditebang kemudian kembali tumbuh menjadi hutan baik secara alami maupun buatan atau budidaya. Selanjutnya, jenis hutan berdasarkan statusnya. Pada hutan yang berdasarkan statusnya, hutan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak tanah. Yang kedua, hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak tanah, misalnya hak milik atau HM, hak guna penggunaan atau HGM, dan hak guna usaha atau HGU. Dan yang ketiga, hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya, jenis hutan berdasarkan jenis tanamannya. Untuk hutan yang didasarkan pada jenis tanamannya terbagi menjadi 2, yaitu hutan homogen yang mempunyai satu jenis tanaman yang sama, dan yang kedua, hutan heterogen yang memiliki beraneka jenis tanaman dalam hutan tersebut. Selanjutnya, jenis hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, hutan lindung adalah hutan yang dibuat bertujuan untuk menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah. Yang kedua, hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan dalam hayati atau manfaat-manfaatnya yang lain. Yang ketiga, hutan wisata adalah hutan yang diperuntukkan untuk dibina dan dilindungi guna kepentingan para wisata atau wisata baru. Yang keempat, cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki khas flora, fauna, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan dikembangkan secara alami. Yang kelima, suaka magasatwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragam atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pengelolaan terhadap habitatnya. Yang keenam, hutan produksi adalah hutan dengan fungsi sebagai penghasil kayu atau non-kayu seperti hasil industri kayu dan obat-obatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deforestasi dan degradasi hutan. Nah, apa sih itu deforestasi? Deforestasi merupakan suatu peristiwa hilangnya hutan alam beserta dengan atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan untuk diambil kayunya guna mengubah lahan hutan menjadi non-hutan. Sedangkan degradasi hutan adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat keanekaragaman flora dan faunanya merupakan akibat dari adanya penebangan hutan.
hutan secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu sehingga terjadinya penurunan jumlah flora maupun fauna yang sangat besar dan mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Selanjutnya, bentuk kerusakan hutan. Beberapa macam bentuk kerusakan hutan diantaranya yaitu kebakaran hutan. Bentuk kerusakan hutan yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini merupakan bentuk kerusakan hutan yang paling sering kita temui. Di Indonesia sendiri, kebakaran hutan bukan merupakan hal yang langka lagi. Kebakaran hutan akan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Selanjutnya yang kedua, penebangan hutan secara liar. Bentuk kerusakan hutan yang selanjutnya adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini jelas terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Meskipun penebangan hutan ini kelihatannya tidak menimbulkan dampak yang serius secara langsung, namun apabila banyak orang yang melakukan penebangan hutan ini, maka akhirnya juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah, selanjutnya, faktor penyebab kerusakan hutan. Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama faktor mentalitas manusia, yang kedua kepentingan ekonomi, dan yang ketiga penegakan hukum yang lama. Selanjutnya, kerusakan hutan akibat alam atau natural disaster, yaitu faktor alam letusan gunung Merapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan beberapa bencana alam lainnya. Bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, contohnya seperti kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama, lahan yang terdegradasi. Analisis yang dilakukan oleh WRI menemukan bahwa terdapat peluang yang besar untuk mengindahkan pengembangan agrobisnis ke lahan-lahan yang telah terdegradasi, yang telah terbuka, dan memiliki keanekaragaman hayati dan cadangan karbon yang rendah. Pemanfaatan ini dapat dilakukan untuk menggunakan lahan yang telah terdegradasi. Yang kedua, pengawasan hutan. Produsen komoditas yang memiliki komitmen untuk mengatasi deforestasi dapat turut memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dalam pengawasan hutan dan teknologi satelit. Teknologi tersebut dapat meningkatkan transparansi di dalam rantai pasokan perusahaan. Yang ketiga, sertifikasi hukum dan sukarela. Usaha penting lainnya dalam mencapai tingkat deforestasi 0% adalah pemanfaatan secara efektif berbagai mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktik-praktik yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep hutan kota. Yang pertama, pengertian hutan kota. Hutan kota adalah hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di dalam kota atau pinggiran kota. Dalam arti yang lebih luas, bisa berupa banyak jenis tanaman atau pohon yang tumbuh di sekitar sekeliling pemukiman. Hutan kota bisa merupakan hutan yang disisihkan pada perkembangan kota atau sekelompok tanaman
yang sengaja dibuat untuk memperbaiki lingkungan kota. Selanjutnya adalah bentuk dan struktur hutan kota. Yang pertama, bentuk jalur. Bentuk ini banyak ditemukan di sepanjang jalur tol dan kereta api. Selain itu, daerah sempadan sungai, danau, dan pantai juga bisa dimanfaatkan. Lebar hutan kota dengan bentuk jalur umumnya lebih dari 30 meter. Selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk kompak. Bentuk ini berupa pepohonan dalam wilayah hamparan yang menyatu. Yang ketiga, bentuk menyebar. Bentuk ini dapat berupa bentuk jalur dan kelompok yang terpisah oleh pembatas seperti jalan dan bangunan yang masih dalam pengelolaan yang sama. Selanjutnya adalah jenis hutan kota. Yang pertama, hutan kota. Yang kedua, hutan kota industri. Yang ketiga, hutan kota wisata. Yang keempat, hutan kota konservasi. Dan yang kelima, hutan kota pusat. Selanjutnya, permasalahan hutan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan deforestasi dan degradasi hutan. Antara lain seperti akibat alam. Contohnya yaitu 1. Letusan gunung berapi. Yang kedua, naiknya air permukaan laut dan tsunami. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit. Kemudian akibat ulah manusia. Contohnya seperti 1. Kebakaran hutan. Yang kedua, illegal logging atau penambangan liar. Yang ketiga, perladangan berpindah. Yang keempat, perkebunan monokultur. Yang kelima, perkebunan kelapa sawit. Yang keenam, konversi lahan gambut menjadi sawah. Yang ketujuh, pertambangan. Yang kedelapan, transmigrasi. Yang kesembilan, pengembalaan ternak dalam hutan. Yang kesepuluh, pemukiman penduduk. Dan yang ke-11, pembangunan perkotaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya penanggulangan masalah hutan. Upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah hutan yang pertama, pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Yang kedua, rehabilitas hutan dan lahan. Yang ketiga, moratorium hutan dan penundaan pemberian izin baru pada hutan premium dan lahan gambut. Yang keempat, penerapan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Yang kelima, penurunan deforestasi. Yang keenam, peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan baik di hutan alam atau penurunan degradasi hutan maupun di hutan tanaman. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum